Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Metriani. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kertas kerja audit. Kertas kerja atau working paper merupakan mata rantai yang menghubungkan catatan klien dengan laporan audit. Oleh karena itu, kertas kerja merupakan alat penting dalam profesi akuntan publik. Dalam proses auditnya, auditor harus mengumpulkan atau membuat berbagai tipe bukti seperti data akuntansi meliputi jurnal, buku besar, buku pembantu, serta buku pedoman akuntansi, memorandum, dan catatan tidak resmi untuk mendukung simpulan dan pendapatnya atas laporan keuangan auditan. Untuk kepentingan pengumpulan dan pembuatan bukti itulah auditor membuat kertas kerja. SA Seksi 339 Kertas Kerja memberikan panduan bagi auditor dalam penyusunan kertas kerja dalam audit atas laporan keuangan atau perikatan auditor lainnya berdasarkan seluruh standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Selanjutnya yaitu definisi kertas kerja. SA Seksi 339 Kertas Kerja paragraf 03 mendefinisikan kertas kerja sebagai berikut. Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Contoh kertas kerja adalah program audit hasil pemahaman terhadap pengendalian intern, analisis, memorandum, surat konfirmasi, representasi klien, ikhtisar dari dokumen-dokumen perusahaan, dan daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh auditor. Menurut IBK Bayangkara, kertas kerja audit atau KKA merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit. Untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap proses audit, KKA harus mencerminkan langkah-langkah audit yang ditempuh. Ada 6 langkah-langkah audit yang ditempuh. Yang pertama, yaitu 1. Rencana audit. Yang kedua, pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem kontrol internal. Yang ketiga, prosedur-prosedur audit yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai. 4. Penelaahan kertas kerja audit oleh penyedia. 5. Laporan audit. 6. Tindak lanjut dari tindakan perbaikan. Berikut manfaat kertas kerja audit. Manfaat kertas kerja audit dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama merupakan dasar penyusunan laporan hasil audit. Yang kedua merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit. Yang ketiga merupakan alat pembuktian aril laporan hasil audit. Yang keempat menyajikan data untuk keperluan referensi. Yang kelima merupakan salah satu pedoman untuk 3 audit berikutnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapira Sapia Andriani. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Tujuan pembuatan kertas kerja audit. Yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan audit. Yang kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, mengkoordinasikan dan mengorganisasi semua tahap audit. Yang keempat, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kertas kerja yang baik. Yang pertama, lengkap, yaitu berisi semua informasi yang pokok, menentukan komposisi semua data penting yang dicantumkan dalam kertas kerja. Yang kedua, teliti, yaitu dalam pembuatan kertas kerja, akuntan harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerjanya bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Yang ketiga, ringkas, yaitu kertas kerja harus dibatasi pada informasi yang pokok-pokok saja yang relevan dengan tujuan pemeriksaan yang dilakukan serta disajikan dengan ringkas. Yang keempat, jelas, yaitu kejelasan dalam informasi kepada pihak-pihak yang akan memeriksa kertas kerja perlu diusahakan oleh akuntan. Yang kelima, rapi, yaitu kerapian dalam pembuatan kertas kerja dan peraturan penyusunan kertas kerja akan membantu akuntan senior dalam menelaah hasil pekerjaan stafnya serta memudahkan memperoleh informasi dari kertas kerja tersebut.
Tipe kertas kerja. Yang pertama, program audit, yaitu daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu. Sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Yang kedua, working trial balance, yaitu suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya, kolom-kolom untuk adjustment, dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor. Yang ketiga, ringkasan jurnal adjustment, yaitu dalam proses auditnya, auditor mungkin menemukan kekeliruan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi kliennya. Yang keempat, schedule utama, yaitu kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam skedul pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Skedul utama ini digunakan untuk menggabungkan akun-akun buku besar yang sejenis, yang jumlah saldonya akan dicantumkan dalam laporan keuangan dalam satu jumlah. Yang kelima, skedul pendukung, yaitu pada waktu auditor melakukan verifikasi terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien, ia membuat berbagai macam kertas kerja pendukung yang menguatkan informasi keuangan dan operasional yang mengumpulkannya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemberian indeks kertas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap kertas kerja harus diberi indeks dapat di sudut atau di sudut bawah. Yang kedua, pencantuman indeks silang atau cross index. Yang ketiga, jawaban konfirmasi, pita mesin hitung, print out komputer, dan sebagainya tidak diberi indeks kecuali jika dilampirkan di belakang kertas kerja yang berindeks. Perkenalkan, nama saya Febriana Fitri Permatasari, NIM 1510425896. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi kami. Yang pertama, metode pemberian indeks kertas kerja audit. Ada 3 metode pemberian indeks terhadap kertas kerja. Yang pertama, indeks angka. Yang kedua, indeks kombinasi angka dan huruf. Yang ketiga, indeks angka berurutan. Susunan kertas kerja. Tujuan disusunnya secara sistematik dan dalam urutan logis adalah untuk memudahkan review atas kertas kerja yang dihasilkan oleh asisten atau staf auditor. Urutannya sebagai berikut. Yang pertama, draft laporan audit atau audit report. Yang kedua, laporan keuangan auditan. Yang ketiga, ringkasan informasi bagi reviewer. Yang keempat, program audit. Yang kelima, laporan keuangan, lembar kerja, worksheet yang dibuat klien. Yang keenam, ringkasan jurnal adjustment. Yang ketujuh, working trial balance. Yang ke-8, skedul utama. 9, skedul pendukung. Pengarsipan kertas kerja juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, arsip kini, current file, arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan. Yang kedua, arsip permanen file, untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Jadi kesimpulan dari materi kami, kertas kerja didefinisikan sebagai catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan pelaksanaan penugasan audit yang dilakukannya. Kertas kerja audit berfungsi sebagai jembatan atau mata rantai yang menghubungkan antara catatan audit dengan laporan hasil audit, dan dapat pula dipergunakan auditor untuk mempertanggungjawabkan prosedur atau langkah audit yang dilakukannya, mengkoordinir dan mengorganisir semua tahap audit mulai dari perencanaan sampai pelaporan, dan sebagai dokumen yang dapat digunakan oleh auditor berikutnya. Kertas kerja yang baik harus lengkap, teliti, ringkas, jelas, dan rapi. Disimpan dan dijaga kerahasiaannya agar mudah diakses lazimnya. Kertas kerja audit dikelompokkan dalam berkas permanen atau permanen file, berkas berjalan current file, berkas lampiran, dan berkas khusus.